Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi, pada hari ini kita akan membahas tentang materi menganalisis konsep titik, garis, bidang, dan menganalisis konsep sudut, konsep garis transversal. Nah, kita masuk dalam pembahasan materi tentang konsep titik, garis, dan bidang dalam geometri. Yang pertama ada titik. Titik adalah unsur paling dasar dalam geometri. Titik tidak memiliki ukuran, panjang, lebar, atau tinggi. Titik biasanya digunakan untuk menunjukkan lokasi atau posisi dalam satu bidang atau ruang. Sedangkan garis adalah kumpulan titik-titik yang memanjang tanpa batas kedua arah. Garis memiliki satu dimensi, yaitu panjang. Dalam kehidupan nyata, garis bisa kita temukan dalam berbagai bentuk. Sedangkan bidang adalah permukaan datar yang membentang tanpa batas. Bidang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Baik, selanjutnya kita masuk dalam konsep sudut. Sudut terbentuk ketika dua garis bertemu pada satu titik yang disebut titik sudut. Sudut memiliki satuan derajat yang digunakan untuk mengukur besar sudut yang terbentuk. Dalam konsep sudut, terdapat jenis-jenis sudut. Yang pertama ada sudut siku-siku, sudut yang besarnya tepat 90 derajat. Contohnya sudut pada sudut meja atau pojok tembok. Kemudian ada sudut lurus, sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Contohnya garis lurus yang terbentuk dari dua garis berlawanan arah. Ketiga, sudut lancip, sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Contohnya sudut pada ujung segitiga sama sisi. Yang keempat ada sudut tumpul, sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat tetapi kurang dari 180 derajat. Contohnya bukaan pintu yang tidak tertutup penuh. Kemudian yang terakhir itu ada sudut refleks, sudut yang besarnya lebih dari 180 derajat tetapi kurang dari 360 derajat. Contohnya bukaan gunting yang sangat lebar. Kemudian teman-teman bisa memperhatikan gambar yang di samping, terdapat ada sudut siku-siku, sudut lurus, sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut refleks. Selanjutnya ada hubungan antar sudut. Yang pertama ada sudut berpelurus, dua sudut yang jika dijumlahkan hasilnya 180 derajat. Kemudian ada sudut berpenyiku, dua sudut yang jika dijumlahkan hasilnya 90 derajat. Yang terakhir itu ada sudut bertolak belakang, di mana sudut yang terbentuk saat dua garis berpotongan dan ukurannya selalu sama. Baik, setelah penjelasan materi tadi, kita lanjut dalam contoh soal. Yang pertama ada soal sudut berpelurus. Diketahui sudut A sama dengan 120 derajat, tentukan besar sudut B jika sudut A dan B adalah sudut berpelurus. Jawabannya, sudut berpelurus memiliki jumlah 180 derajat. Maka, sudut B sama dengan 180 derajat dikurang dengan 120 derajat, hasilnya adalah 60 derajat. Kemudian contoh kedua yaitu ada sudut berpenyiku. Diketahui sudut A sama dengan 35 derajat. Tentukan besar sudut B jika sudut A dan B adalah sudut berpenyiku. Jawabannya, sudut berpenyiku memiliki jumlah 90 derajat. Maka, sudut B sama dengan 90 derajat dikurang dengan 35 derajat, hasilnya adalah 55 derajat. Selanjutnya kita masuk dalam sudut bertolak belakang. Dua garis berpotongan membentuk sudut P sama dengan 75 derajat. Berapakah besar sudut Q yang bertolak belakang dengan P? Jawabannya, sudut bertolak belakang memiliki besar yang sama, maka sudut Q sama dengan sudut P sama dengan 75 derajat. Baik, kita masuk dalam konsep garis transversal. Garis transversal dalam geometri adalah garis yang memotong dua atau lebih garis lain pada bidang yang sama. Garis ini sangat penting karena membantu kita menganalisis hubungan antara sudut-sudut yang terbentuk ketika dua garis dipotong oleh garis ketiga. Baik, kita masuk dalam jenis sudut yang dibentuk oleh garis transversal. Yang pertama ada sudut sehadap, sudut yang berada pada posisi yang sama di setiap persilangan garis transversal dengan dua garis sejajar, besarnya sama. Kemudian sudut bertolak belakang, sudut yang berlawanan posisi saat dua garis berpotongan, besarnya sama. Yang ketiga, sudut dalam berseberangan, terletak di sisi dalam dua garis dan berlawanan, sudut ini selalu sama besar. Keempat, sudut luar berseberangan, terletak di sisi luar dua garis dan berlawanan, sudut ini juga sama besar. Kemudian yang kelima ada sudut dalam sepihak,
terletak di sisi dalam dua garis dan di sisi yang sama dari transversal. Jika dijumlahkan, hasilnya selalu 180 derajat. Kemudian ada sudut luar sepihak, terletak di sisi luar dua garis dan di sisi yang sama dari transversal. Jika dijumlahkan, hasilnya juga 180 derajat. Baik, kita masuk dalam contoh soal. Yang pertama ada contoh soal sudut sehadap. Diketahui garis transversal memotong dua garis sejajar, membentuk sudut A sama dengan 65 derajat. Tentukan besar sudut B jika sudut A dan B adalah sudut sehadap. Jawabannya, sudut sehadap memiliki besar yang sama, maka sudut B sama dengan sudut A sama dengan 65 derajat. Kita masuk dalam contoh soal kedua, sudut bertolak belakang. Dua garis berpotongan membentuk sudut P sama dengan 75 derajat. Berapa besar sudut Q yang bertolak belakang dengan P? Jawabannya, sudut bertolak belakang memiliki besar yang sama, maka sudut Q sama dengan sudut P sama dengan 75 derajat. Baik, kita masuk dalam contoh soal selanjutnya, yaitu sudut dalam berseberangan. Dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, membentuk sudut X sama dengan 50 derajat. Tentukan besar sudut Y yang dalam berseberangan dengan X. Jawabannya, sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama, maka sudut Y sama dengan sudut X sama dengan 50 derajat. Kemudian contoh soal yang keempat yaitu sudut luar berseberangan. Dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, membentuk sudut X sama dengan 50 derajat. Tentukan besar sudut Y yang dalam berseberangan dengan X. Jawabannya, sudut dalam berseberangan memiliki besar yang sama, maka sudut Y sama dengan sudut X sama dengan 50 derajat. Kita masuk dalam sudut dalam sepihak. Dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, membentuk sudut M sama dengan 70 derajat. Tentukan besar sudut N jika sudut M dan N adalah sudut dalam sepihak. Jawabannya, sudut dalam sepihak jumlahnya 180 derajat. Maka, sudut N sama dengan 180 derajat dikurangi dengan 70 derajat, hasilnya adalah 110 derajat. Nah, kita masuk ke dalam contoh soal yang terakhir yaitu sudut luar sepihak. Dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal. Jika besar salah satu sudut dalam sepihak adalah 65 derajat, tentukan besar sudut luar sepihak yang bersesuaian. Jawabannya, sudut luar sepihak adalah pasangan sudut yang berada di luar dua garis sejajar dan berada di sisi yang sama dari garis transversal. Sudut luar sepihak memiliki hubungan saling suplementer, yaitu jumlah kedua sudutnya adalah 180 derajat. Jika sudut dalam sepihak yang diberikan adalah 65 derajat, maka besar sudut luar sepihak yang bersesuaian dapat dihitung sebagai berikut. Sudut luar sepihak sama dengan 180 derajat dikurangi dengan sudut dalam sepihak. Maka hasilnya adalah 180 derajat dikurang dengan 65 derajat, hasilnya 115 derajat. Jadi, besar sudut luar sepihak adalah 115 derajat. Baik, itulah hasil penjelasan mengenai materi menganalisis konsep titik, garis, bidang, dan menganalisis konsep sudut, konsep garis transversal. Sekian dari saya, mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penjelasan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi.